Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 193 sampai 194. Apakah segel Dao memasuki tubuh Ye Guan? Perubahan mendadak ini secara langsung menyebabkan semua orang yang hadir langsung membatu. Apakah Dao Yin benar-benar memberontak? Memikirkan hal ini, beberapa orang mulai merasa takut. Dan beberapa orang tidak berani memikirkan aspek-aspek tertentu. Di awan, atase militer menatap Ye Guan di bawah. Tangannya mengepal, kukunya menancap di telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Di sisi gua waktu, sekelompok tetua tidak bisa menahan tawa. Lihatlah, siapa sebenarnya orang yang ditakdirkan? Pada saat ini, di hadapan Ye Guan, Lu Tian menatap Ye Guan dengan wajah tidak percaya. Karena dia menemukan bahwa pada saat ini, segel itu telah kehilangan kontak sepenuhnya dengannya. Dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan Dao Sil. Apa artinya ini? Anehnya, dia benar-benar kehilangan Dao Yin-nya. Bagaimana bisa, pada saat ini, Lu Tian akhirnya merasakan sedikit kepanikan di dalam hatinya. Dao Yin adalah salah satu kartu truf terbesar. Tapi sekarang, segel Dao ini mengkhianatinya dan pergi. Yang terpenting adalah segel Dao raksasa ini memasuki tubuh Ye Guan. Apakah dia memilih Ye Guan lagi? Memikirkan hal ini, ketakutan di lubuk hati Lu Tian mulai menyebar. Pada saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di benaknya. Dalam perjalanan menuju jalan besar, yang terpenting adalah menghindari rasa takut. Ada keberadaan khusus di tubuh Ye Guan. Mungkin keberadaan khusus itu telah diterima segel Taomu. Eksistensi istimewa. Lu Tian menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia menatap Ye Guan, tapi Ye Guan tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal dan sedikit menginjak kaki kanannya. Tertawa, guntur di tanah, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dia tidak ingin mengkhawatirkan segel ini sekarang. Dia hanya ingin mengubur tanah ini dulu. Ketika pedang ini lewat, ruang dan waktu terkoyak seperti kertas rapuh yang sangat menakutkan. Melihat serangan Ye Guan yang tiba-tiba, mata Lu Tian menyipit. Dia tidak menghindar dan membiarkan pedang Ye Guan menyerang di antara alisnya. 20 pedang, ledakan, tiba-tiba. Cahaya pedang muncul dari antara alis Lu Tian. Ledakan, di bawah tatapan semua orang, Ye Guan langsung terlempar ratusan kaki jauhnya. Semua orang tercengang, semua orang memandang Lu Tian. Pada saat ini, Lu Tian memiliki baju besi merah emas di tubuhnya. Baju besi ini terbuat dari sisik yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sisik dicat dengan tanda kecil tidak bisa dihancurkan. Di dada kiri ada 2 karakter besar berlapis emas, Guan Xuan. Guan Xuan Divine Armor, seseorang di lapangan tiba-tiba berseru. Armor ilahi nomor 1 di alam semesta Guan Xuan. Ini adalah baju besi super ilahi yang dibangun oleh Qin Guan, penguasa pavilion Xiambao, untuk melawan dunia nyata. Pertahanan armor ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di alam semesta Guan Xuan. Belum lagi Ye Guan, bahkan 10 Ye Guan pun tidak bisa memecahkannya. Di sisi Jianzong, Chen Guanzi tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa dia memiliki baju besi ini? Dalam pertempuran itu, Guan Xuan Divine Armor yang tak terhitung jumlahnya telah rusak.
dan hanya ada sedikit Guangxuan Divine Armor yang tersisa. Oleh karena itu, Akademi menyimpan semua Guangxuan Divine Armor yang tersisa di gudang yang baik. Alam semesta Guangxuan saat ini tidak lagi mampu membangun Guangxuan Divine Armor. Dapat dikatakan bahwa setiap bagian dari Guangxuan Divine Armor sangatlah berharga. Dan negeri ini sebenarnya memilikinya. Dari atase militer. Chen Guanzi mengerutkan kening, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya. Mustahil bagi atase militer untuk memiliki Guangxuan Divine Armor. Apakah itu hadiah dari kabinet? Setelah membaca ini, alis Chen Guanzi tiba-tiba berkerut lebih dalam. Dia perlahan menoleh dan melihat ke arah lemari. Jika itu benar-benar hadiah dari lemari, maka artinya akan jelas. Kabinet ingin Lu Tian menang. Armor ilahi Guangxuan. Ye Guan benar-benar mustahil untuk dihancurkan sekarang. Kemampuan bertahan dari armor ini tidak terkalahkan di alam semesta Guangxuan. Bahkan monster dari klan Shen Xuanwu, yang dikenal memiliki pertahanan terkuat, masih merupakan adik di depan armor Dewa Guangxuan ini. Mata Chen Guanzi berangsur-angsur menjadi dingin. Jika itu benar-benar hadiah dari kabinet untuk Lu Tian, maka Ye Guan akan berada dalam bahaya. Chen Guanzi memandang Ye Guan yang berada dalam tahap hidup dan mati di kejauhan, Cao Bai. Cao Bai memandang Chen Guanzi, "Apa perintahmu, kakak?" Chen Guanzi berkata tanpa ekspresi, "Bersiaplah untuk menelepon leluhurmu." Panggil leluhurmu. Mata Cao Bai membelalak dan dia tercengang saat itu juga. Memanggil leluhur, Master pedang berkemeja hijau. Di sisi lain, Li Banzi juga sedikit mengernyit saat melihat Guangxuan Divine Armor muncul di Lu Tian. Jelas sekali, dia juga tidak menduganya, siapa yang memberikannya pada Lu Tian. Li Banzi terdiam sambil berpikir. Jelas dia bukanlah atase militer yang hebat. Pada level atase militer yang hebat mustahil untuk memiliki Guangxuan Divine Armor. Kalau bukan atase militer, lalu siapa dia? Li Banzi menatap Lu Tian di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Kami meremehkan orang-orang di belakangnya." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh sedikit dan berkata, "Nonamu belum datang?" Membungkuk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam perjalanan ke sini. Setelah Li Banzi merenung sejenak, dia berkata, "Selalu bersiap untuk mengaktifkan formasi Guangxuan." Formasi Guangxuan itu adalah formasi pelindung Akademi Guangxuan. Itu dibangun untuk Akademi Guangxuan oleh Qin Guan yang mengumpulkan semua kekuatan Paviliun Xianbao. Tujuan utamanya adalah untuk bertahan melawan dewa. Selama 30 juta tahun, orang-orang kuat di Guangxuan Universe telah memblokir para dewa di medan perang virtual dan nyata. Dan sekarang, Li Banzi berencana mengaktifkan formasi Guangxuan. Anyu sangat terkejut, tapi dia tidak bertanya apapun dan segera mundur. Dia tahu bahwa segala sesuatunya lebih serius daripada yang dia kira. Li Banzi menatap Ye Guan di panggung hidup dan mati di kejauhan dengan mata dingin. "Biarkan aku melihat siapa yang berani menyakitimu di atas awan." Ketika dia melihat Lu Tian memiliki Guangxuan Divine Armor, ekspresi Wuzong Agung tiba-tiba menjadi rumit. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ada orang yang mampu di belakang Lu Tian? Apalagi itu lebih kuat dari dia, orang biasa tidak bisa mendapatkan Guangxuan Divine Armor. Tentu saja ini adalah hal yang bagus. Lu Tian sekarang berada dalam posisi yang tak terkalahkan.
Di dunia ini, kecuali pedang King Xuan dari ahli pedang manusia, tidak ada benda suci lain yang dapat menghancurkan armor ilahi Guangxuan. Dan pedang di tangan Ye Guan jelas bukan pedang King Xuan. Lu Tian, yang mengenakan Guangxuan Divine Armor, tidak terkalahkan di depan Ye Guan saat ini. Kali ini, situasi sebenarnya secara keseluruhan telah diputuskan. Di sekitar platform hidup dan mati, ketika mereka mengetahui bahwa Lu Tian mengenakan armor ilahi Guangxuan yang legendaris, para murid sekte yang mendukung Lu Tian menjadi bersemangat lagi. Armor ilahi Guangxuan, ini adalah perlengkapan ilahi terkuat di alam semesta saat ini, keberadaan yang tak terkalahkan. Apa yang Ye Guan gunakan untuk memecahkannya? Di panggung hidup dan mati, Ye Guan memandang Lu Tian di seberangnya. Pada saat ini, jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pada saat itu, organ dalamnya rusak karena guncangan dari Guangxuan Divine Armor. Jika bukan karena berkah pertahanan fisik Ao Qian, pedangnya akan membunuhnya jika dia menyerang Guangxuan Divine Armor. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, "Tuan Ta, saya tidak punya peralatan apapun, hanya pedang berjalan. Apakah terlalu lusuh? Apakah Anda ingin memberi saya nasihat?" "Sialan," Xiao Ta, suara misterius itu tiba-tiba berkata. "Mengapa kamu tiba-tiba berbicara seperti ini?" Tiba-tiba berteriak, "Dengar, apa yang kamu bicarakan?" Sungguh binatang buas. Setelah hening beberapa saat, suara misterius itu berkata, "Kamu sangat pandai membaca lain kali." Xiao Ta, di panggung hidup dan mati, Lu Tian menatap Ye Guan. Wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. "Ye Guan, apakah kamu tidak memiliki pedang ajaib? Apakah kamu yang lebih kuat dengan pedang ilahi, atau armor ilahi Guangxuanku?" Ye Guan melirik Lu Tian dan berkata, "Aku berjanji pada tuanku Ta, aku biasanya tidak menggunakan pedang itu." Xiao Ta bingung, "Kapan kamu berjanji padaku?" "Sudah." "Astaga, kenapa bajingan ini selalu membiarkanku disalahkan?" Lu Tian tersenyum muram. "Tidak, kurasa aku tidak berani." Ye Guan terdiam, seolah ragu-ragu. Lu Tian melanjutkan, "Ayolah, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke dadanya. "Gunakan pedangmu dan tusuk di sini." Memang bengkak, dan dia memiliki perluasan kekuatan ini. Guangxuan Divine Armor, ini adalah armor terbaik di seluruh dunia. Siapa yang bisa menghancurkannya di dunia ini kecuali Master Pedang Manusia King Xuan Sword? Tanpa kekuatan, itu disebut ekspansi, dan memiliki kekuatan disebut percaya diri. Mendengar kata-kata Lu Tian, Ye Guan mengangguk sedikit. Pedang ini terlalu kuat. "Saya tidak ingin menggunakannya lagi. Tetapi saya tidak dapat membantu Anda memintanya lagi dan lagi. Dalam hal ini, saya akan menggunakannya dengan enggan. Jangan bergerak, aku akan melakukannya." Hilang, tertawa. Di bawah pandangan semua orang, cahaya pedang merobek lapangan seperti guntur. Saat ini, Ye Guan belum berubah menjadi pedang Xingdao. Dan ketika dia datang ke Lu Tian, setelah memastikan bahwa Lu Tian tidak bisa lagi melarikan diri, pedang terbang penghancur kejahatan di tangannya segera digantikan oleh pedang Xingdao. Lu Tian mencibir, wajahnya penuh penghinaan dan ejekan. Di bawah pandangan semua orang, pedang Xingdao menembus langsung ke Guangxuan Divine Armor. Tertawa,
suara robekan tajam tiba-tiba terdengar, dan Guangxuan Divine Armor yang tak terkalahkan terkoyak seperti tahu di depan pedang ini. Pedang itu melaju lurus ke dalam dan menembus perut Lutian dalam sekejap. Semua orang ketakutan, mata Lutian membelalak di depan Ye Guan, dipenuhi rasa tidak percaya. Tepat ketika Ye Guan hendak membunuh Lutian sepenuhnya, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Lutian. Hati-hati, suara Ao Kian Kian tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan, dan kemudian, cahaya keemasan terang langsung menyelimutinya. Ledakan, dalam sekejap, cahaya keemasan itu pecah, dan Ye Guan terlempar hampir 1000 kaki jauhnya. Di udara, Ao Kian Kian langsung dipisahkan oleh kekuatan yang menakutkan. Saat Ye Guan hendak mendarat, dia tiba-tiba meraih Ye Guan dengan tangan kanannya, lalu tiba-tiba mengangkatnya, dan dia mendarat lebih dulu. Ledakan, tanah langsung runtuh. Di dalam lubang besar, Ao Kian Kian mengangkat Ye Guan dengan satu tangan, tapi tubuhnya menahan semua kekuatan. Pada saat ini, darah mengucur dari mulutnya, dan tangan yang dia angkat Ye Guan benar-benar retak, dan tulang-tulangnya terlihat, tapi dia masih menahan Ye Guan. Melihat Ao Kian Kian di bawahnya, Ye Guan tercengang. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan lembut, "Alasan mengapa kamu baik-baik saja beberapa kali sebelumnya adalah karena dia membantumu menahan setidaknya 90% kekuatan. Kamu baik-baik saja, tetapi gadis kecil ini sudah berlubang di tanah." Ao Kian Kian menatap Ye Guan dan menyeringai, "Maaf, aku tidak tahan lagi. Banyak orang mengira aku akan tersesat di sini. Tapi nyatanya tidak. Di samping itu." Melihat Ao Kian Kian, yang semuanya memerah di depannya, Ye Guan merasa seperti disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong seketika. Menyesali, sejak awal, dia sudah sedikit curiga, karena dia menemukan bahwa setiap kali dia menahan kekuatan yang kuat, tidak ada yang terjadi padanya, jadi dia juga sangat curiga. Tapi Ao Kian Kian memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Bukannya tidak terjadi apa-apa, tapi Ao Kian Kian diam-diam menahan semua kekuatan. Ye Guan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut Ao Kian Kian. Tapi semakin dia menyeka, semakin banyak darah yang terkumpul. Ye Guan meminta maaf. "Maaf," Ao Kian Kian menyeringai, "tidak masalah. Aku memilihmu, dan secara alami aku akan hidup dan mati bersamamu." Ye Guan mengangguk sedikit. "Oke." Muncul di depan Ye Guan. Dia menatap Lutian di kejauhan. Ada aura yang sangat kuat di tubuh Lutian. Nafas itu bukanlah nafas Lutian. Ekspresi Chen Guanzi sangat serius, dan auranya begitu kuat hingga membuat jantungnya berdebar. Orang kuat macam apa ini? Pada saat ini, semua kekuatan yang mendukung Ye Guan sangat marah. Aura itu jelas bukan aura Lutian, jelas sekali. Lutian melanggar aturan kompetisi. Benar-benar tidak tahu malu untuk secara terang-terangan melanggar aturan kompetisi. Namun pada saat ini, di langit yang jauh, wilayah ruang dan waktu tiba-tiba bergetar hebat. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda? Saat teriakan marah datang, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian 100.000 orang kuat keluar secara serempak. Pemimpinnya tidak lain adalah Penatua Ge dari kelompok tetua Pavilion Xiambao. 100.000 tentara Dao. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa yang akan dilakukan Pavilion Xiambao ini?
Dia sebenarnya membawa 100.000 tentara Tao. Namun, ini belum berakhir. Setelah 100.000 tentara Tao, sekelompok pria kuat lainnya yang mengenakan baju besi emas keluar. Prajurit abadi, ada sebanyak 300.000. Nafas 400.000 orang kuat langsung mengguncang bumi dan bumi dengan ketakutan. 400.000 pembangkit tenaga listrik teratas. Di akademi, semua orang kuat langsung ketakutan, dengan keraguan di wajah mereka. Apa yang akan dilakukan Paviliun Xiambao ini? Setelah Penatua Ge keluar, wajahnya menjadi dingin. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda Lutian, saya, Paviliun Harta Karun Abadi, akan menjadi orang pertama yang menolak. Tuan Muda Lutian, di lapangan, semua orang memandang Lutian di panggung hidup dan mati. Pada saat ini, banyak orang memahami bahwa Paviliun Harta Karun Abadi ada di sini untuk melindungi Lutian. Dan pada saat ini, di sisi kanan langit, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Semua orang terkejut dan melihat ke langit di sebelah kanan. Mereka melihat puluhan ribu monster tiba-tiba bergegas keluar dari area itu. Klan Harimau Dewa Langit terpisah. Pemimpinnya tidak lain adalah Hu Xiao, pemimpin klan macan pembelah langit. Setelah Hu Xiao keluar, dia melihat sekeliling dengan dingin, dan kemudian berkata, siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda Lutian, aku, klan Harimau Dewa Pemisah, akan menjadi orang pertama yang menolak. Suaranya tiba-tiba terdengar seperti bel. Berita itu menyebar ke seluruh Akademi Guangxuan, memekakkan telinga. Di sebelah kirinya, area ruang waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, puluhan ribu monster-monster keluar bersama-sama. Klan monster basal ilahi, puluhan ribu monster-monster basal dewa keluar bersama-sama. Setiap monster-monster basal dewa berukuran sebesar gunung. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan area ruang waktu di sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat, yang sangat menakutkan. Pemimpin klan Shen Xuanwu, Xuan Gan, memandang sekeliling dengan dingin, siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Lutian? Api dan erat kemudian, sekelompok Suzaku yang menyala terbang bersama. Puluhan ribu Suzaku, saat puluhan ribu Suzaku terbang, suhu seluruh Akademi Guangxuan tiba-tiba meningkat tajam, dan kemudian, ruang dan waktu di sekitarnya mulai mencair. Suhunya terlalu tinggi, klan Suzaku, pemimpinnya tidak lain adalah pemimpin klan Suzaku. Pemimpin klan Suzaku menatap dingin ke arah Ye Guan di platform hidup dan mati di bawah. Dan kemudian berkata dengan dingin, siapapun yang menyentuh pemimpin klan muda Lutian, aku, klan Suzaku, akan menghancurkan 10 klannya. Haha, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa keras dari sisi kiri suku Suzaku. Segera setelah itu, gelombang energi ganas melonjak dari ruang dan waktu itu. Di bawah pandangan semua orang, sekelompok monster ganas bergegas keluar. Begitu mereka bergegas keluar, seluruh dunia bergetar hebat seperti gempa bumi besar, yang sangat menakutkan. Pemimpin suku binatang buas menatap dingin ke arah Ye Guan di bawah, dan berkata dengan suara galak, siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Lutian? Siapa yang berani? Suaranya seperti guntur, langsung menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Namun, ini belum berakhir,
susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar puncak percobaan, dan kemudian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari susunan teleportasi ruang dan waktu itu. Dalam waktu kurang dari selusin napas, hampir 1 juta orang kuat muncul di seluruh Trial Peak. Semuanya berasal dari keluarga bangsawan besar dan sekte besar. Mereka semua ada di sini. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Luthien? Di sekitar puncak percobaan, jutaan orang kuat meraung serempak, dan dalam sekejap, langit dan bumi terbelah. Dan di sekelilingnya, ada banyak orang kuat yang datang ke sisi ini. Melihat pemandangan ini, beberapa orang netral mengerutkan kening. Apakah ini pemberontakan? Salah. Jika Luthien benar-benar Tuan Muda, maka itu bukanlah pemberontakan, tapi penobatan yang sah hari ini. Raja baru memikirkan hal ini. Ekspresi orang-orang netral di lapangan tiba-tiba menjadi serius. Dan para murid dari keluarga bangsawan yang mendukung Luthien di lapangan kembali bersemangat. Lebih dari 2 juta orang kuat telah tiba di lapangan. Formasi ini telah menghancurkan orang-orang kuat di akademi hari ini. Kecuali akademi memobilisasi pasukan dari keluarga Suzhen, mustahil untuk bersaing dengan mereka. Saat ini, mereka bahkan tidak takut dengan kabinet. Bagaimanapun, Luthien ada di sini. Bagaimana dengan kabinet? Jika dia tidak menyerah, dia akan langsung dihancurkan. Sombong, Cao Bai meraung marah di pilar batu di belakang Ye Guan, dan kemudian memimpin ratusan pembudidaya pedang untuk berdiri di depan Ye Guan. Ratusan pembudidaya pedang memegang pedang panjang dan menatap dengan dingin ke arah orang-orang kuat di sekitar mereka. Mata mereka tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi mereka juga memiliki niat membunuh. Lalu bagaimana jika ada jutaan orang kuat? Jian Zong tidak pernah malu-malu. Pada saat yang sama, sekelompok orang kuat dari Gua Surga Tahun dan Tanah Dewa Lingsu juga bergegas keluar dan kemudian melindungi Ye Guan, Zhang Yuntian. Menatap dingin ke langit sekitarnya, matanya penuh amarah. Hari ini, aku, Dewa Lingsu, akan hidup dan mati bersama Tuan Ye. Kita akan hidup dan mati bersama. Dewa Lingsu yang kuat berkumpul mengaum. Di saat seperti ini, semua orang harus bersatu. Hidup atau mati bersama. Di sisi lain, Tetua Agung dari Gua Waktu tiba-tiba berkata sambil tersenyum galak, sungguh tidak tahu malu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku dalam satu pertarungan, aku akan bertarung dalam kelompok. Apakah kamu akan melakukannya? Kembalikan orang yang ditakdirkan menjadi orang yang ditakdirkan untukmu. Aku akan pergi ke neraka bersamamu. Orang yang ditakdirkan menjadi orang itu. Saat dia berkata, dia mengangkat jari tengahnya langsung ke Luthien, pria takdir, dengan ekspresi jijik di wajahnya, sampah. Aku meremehkanmu. Setelah mendengar ini, wajah Luthien tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia menatap ke arah sesepuh agung itu. Nanti, aku ingin semua orang masuk Gua Waktu untuk mati. Tetua Agung tertawa, ayo. Datang saja. Luthien memandang Tetua Agung dengan dingin, dan kemudian hendak berbicara. Pada saat ini, pilar batu muncul di kejauhan. Ao Seng, pemimpin klan Tianlong, tiba-tiba tertawa, apa yang dikatakan tetua ini benar sekali. Ini awalnya pertarungan 1 lawan 1, tetapi Anda orang yang ditakdirkan tidak menghormati etika bela diri dan benar-benar bertarung dalam kelompok. Benar-benar memalukan. Dia berkata dengan dingin,
Dia melirik jutaan orang kuat di langit dan berkata, "Hari ini, klan Tianlong kita akan hidup dan mati bersama Tuan Ye." Untuk sesaat, semua naga sejati kembali ke bentuk aslinya, dan kemudian melayang di langit di belakang Ye Guan. Lu Tian melirik ke arah Ao Seng dan berkata dengan tenang, "Hidup dan mati bersama, nanti, itu akan sesuai keinginanmu." Apakah orang seperti ini ditakdirkan? Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba menyebar dari langit. Ayolah, saat berikutnya, sambaran petir dan kilat merobek langit, dan kemudian, seorang pria berbaju hitam muncul di lapangan. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Qing. Ye Qing menatap Lu Tian dengan jijik di wajahnya. Dia benar-benar bukan sampah biasa. Dia tidak bisa mengalahkannya 1 lawan 1. Jadi dia harus bertarung dalam kelompok. Arena, wajah para siswa dari Akademi Seni Bela Diri juga sangat jelek saat ini. Awalnya itu adalah duel 1 lawan 1. Tetapi Lu Tian tidak hanya meminta bantuan orang kuat misterius, tetapi juga memanggil begitu banyak orang kuat. Operasi ini sungguh menarik perhatian. Lu Tian menatap Ye Qing. "Sampah macam apa kamu? Apakah kamu layak berteriak di depanku?" Ye Qing tertawa. "Kenapa? Kamu berani melakukannya, tapi kamu tidak berani membiarkan orang lain mengatakannya. Biarkan aku bertanya padamu. Kamu dan aku, Ye Brother Guan, apakah ini pertarungan yang adil? Jika ini pertarungan yang adil, mengapa kamu ingin orang kuat misterius di tubuhmu mengambil tindakan? Kamu pecundang." Lu Tian berteriak dengan marah. Dia mengambil langkah ke depan, meninju, dan guntur serta kilat yang kuat menghantam Ye Qing secara langsung. Wajah Ye Qing dipenuhi dengan rasa jijik dan dia membiarkan guntur dan kilat menyambarnya. Ledakan, tubuh Ye Qing bergetar hebat, dan kemudian dia menelan petir itu sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tercengang. Lu Tian menatap Ye Qing. "Kamu memiliki hukum guntur?" Semua orang tercengang dan menatap Ye Qing. Ye Qing menatap Lu Tian dengan dingin. "Sampah. Sungguh lancang." Pada saat ini, Penatua Ge dari Paviliun Xiambao di Tianji tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Qing dengan marah. "Beraninya kamu tidak menghormati tuan muda. Kamu pantas untuk itu. Dibunuh. Bunuh dia." Suara itu jatuh, dan di sampingnya, seorang prajurit Tao yang kuat tiba-tiba bergegas ke bawah. Ye Qing hendak mengambil tindakan ketika Chen Guanzi di samping tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, di Tianji, prajurit Tao langsung dipotong-potong oleh pedang ini. Tanda pedang sepanjang 1000 kaki muncul di antara langit dan bumi. Chen Guanzi memandang Ye Qing. "Adik, masalah hari ini tidak sederhana. Silakan minggir dan aku, Sekte Pedang, akan menanganinya." "Di sini, saudaraku, jangan khawatir. Meskipun aku tidak sekuat saudara Ye Guan, aku juga tidak lemah. Aku masih bisa membunuh beberapa orang." Chen Guanzi mengangguk sedikit. "Oke, di awan." Itu atase militer mengerutkan kening. Mengapa tidak ada satupun dari 4 keluarga besar yang muncul? 4 keluarga besar adalah inti sebenarnya. Jika 4 keluarga besar memihak Lu Tian, tidak. Bahkan jika 2 keluarga besar memihak Lu Tian, itu akan stabil. Bahkan kabinet hanya bisa berlutut di bawah. Pada tahap hidup dan mati, setelah Ye Guan memberi makan Ao Qian Qian Pil, dia mengambil Ao Qian Qian dan mendatangi Ao Seng,
pada saat ini, seorang wanita cantik dengan cepat mengambil alih Ao Kian-Kian yang terluka parah dan melihat ke arah Ao Kian-Kian yang terluka parah di pelukannya. Wanita cantik itu menangis. Kapan gadis ini pernah mengalami cedera seperti itu? Ye Guan membungkuk sedikit pada Ao Seng dan wanita cantik itu, lalu menoleh ke arah Lu Tian. Lu Tian berkata tanpa ekspresi, "Bunuh." Dia tidak memilih untuk melanjutkan duel dengan Ye Guan. Pedang di tangan Ye Guan bisa mematahkan armor ilahi Guangxuan. Dia tahu bahwa Ye Guan yang memegang pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan. Kalau begitu, ayo bertarung dalam kelompok. Mendengar kata-kata Lu Tian, orang-orang kuat di belakangnya meraung marah, dan kemudian bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya di bawah. Lu Tian menatap Ye Guan dan mencibir, "Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bisa bertarung? Di dunia ini, ada lebih banyak orang daripada kamu. Aku punya lebih banyak orang daripada kamu. Mengerti?" Retak. Terdengar tiba-tiba, itu bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang tercengang. Segera setelah itu, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dunia. Semua orang kaget, semua orang melihat ke atas ke langit. Di ujung langit, ruang dan waktu terbelah. Saat berikutnya, seorang wanita berjubah naga perlahan keluar aura yang menakutkan dan kuat. Saat dia muncul, semua orang di ruangan itu merasa kedinginan. "Putri Xin," semua orang di tempat itu berseru. "Percayalah pada sang putri, sekarang." Salah satu dari 2 orang terkuat di Akademi Guangxuan memiliki jutaan pasukan di tangannya. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Putri Xin menghentakkan kakinya, alam semesta Guangxuan akan bergetar. Di belakang Putri Xin, ada puluhan ribu anggota suku kuno, dan di belakang puluhan ribu anggota suku kuno ini, ada lebih dari 2 juta orang kuat. Ada lebih dari 2 juta orang, dan langit dipenuhi manusia. Pada saat ini, ribuan kaki jauhnya di sebelah kanan Putri Xin, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Kemudian, seorang wanita berjubah biru perlahan keluar. Wanita itu memiliki alis yang indah dan wajah yang dingin. Dengan tangan kanannya di belakangnya kembali. Begitu aku keluar, terik matahari di langit perlahan menghilang. Kaisar Bulan, salah satu dari 2 orang terkuat di Guangxuan Universe. Dan di belakang Kaisar Bulan, selain puluhan ribu orang kuat dari klan Bulan, ada juga jutaan orang kuat yang mengenakan baju besi biru. Melihat Kaisar Bulan dan Putri Xin, Lu Tian tidak bisa menahan tawa. Klan Yue dan klan kuno tidak mengingkari janji mereka. Mereka datang untuk mendukung. Lu Tian tertawa. Dia perlahan meletakkan tangannya di belakang punggung dan menegakkan tubuhnya. Pada hari ini, dia adalah raja baru alam semesta Guangxuan. Melihat Lu Tian tertawa, keluarga dan sekte yang mendukungnya juga menjadi bersemangat. Jelas sekali, klan Yue dan klan kuno juga berpihak pada Lu Tian. Di sisi Ye Guan, wajah Su Yue Dongtian dan Ling Su Sendi menjadi sangat pucat. Jika klan Yue dan klan kuno juga mendukung Lu Tian, maka Lu Tian pada dasarnya akan menang. Bahkan kabinet pun akan ditindas, karena kekuatan Kaisar Bulan dan Putri Xin sungguh terlalu kuat. Bahkan penjaga Guangxuan di akademi dan tentara Tao tidak dapat bersaing dengan mereka. Setelah ahli pedang manusia pergi, mereka akan menjadi orang terkuat di alam semesta Guangxuan. Di mata semua orang,
Kaisar Bulan dan Putri Sin tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, kedua wanita itu langsung mendatangi Ye Guan. Melihat ini, ekspresi Chen Guanzi dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis. Mereka baru saja akan bergerak ketika aura misterius dan kuat langsung menyelimuti mereka. Putri Sin dan Yue Huang menatap Ye Guan dengan sedikit kerumitan di mata mereka. Setelah sekian lama, kedua wanita itu perlahan berlutut di bawah tatapan semua orang. Bawahan, saya telah bertemu Tuan Muda. Jutaan pasukan berlutut pada saat yang sama dan berkata serempak, saya telah melihat Tuan Muda. Pada saat ini, semua orang di lapangan ketakutan. Suara tetesan jarum yang pelan terdengar. Bersambung.